Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya, Silvi Eka Juni Pratiwi dengan NIM akhir 257, teman saya Farihatun Nuria Ramadhani dengan NIM akhir 2058, dan Muhammad Birul Walid dengan NIM akhir 2085. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Analisis Deskriptif Satu Sampel. Kepada pembicara 1, Muhammad Birul Walid, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Uji hipotesis deskriptif. Analisis ini adalah bentuk analisis data penelitian untuk menguji generalisasi hasil penelitian yang didasarkan atas satu sampel. Analisis ini dilakukan melalui pengujian hipotesis deskriptif. Hasil analisisnya adalah apakah penelitian ini dapat digeneralisasikan atau tidak. Terdapat beberapa macam langkah dalam pengujian hipotesis deskriptif ini. Yang pertama, menghitung rata-rata data. Yang kedua, menghitung simpangan baku. Yang ketiga, menghitung harga T. Yang keempat, melihat harga tabel. Yang kelima, menggambar kurva. Yang keenam, meletakkan T hitung dan T tabel. Yang ketujuh, membuat keputusan pengujian hipotesis. Terdapat beberapa macam teknik statistik yang dapat digunakan untuk menguji analisis ini. Teknik statistik tergantung pada jenis data yang akan dianalisis. Terdapat dua macam pengujian hipotesis deskriptif, yaitu dengan uji dua pihak atau uji satu pihak. Selanjutnya adalah uji binominal. Tes binominal digunakan untuk menguji hipotesis bila di dalam populasi tersebut terdiri atas dua kelompok klasifikasi. Datanya berbentuk nominal dan jumlah sampelnya kecil, yaitu kurang dari 25. Dua kelompok klasifikasi itu misalnya klasifikasi pria dan wanita, senior dan junior, dan lain sebagainya. Selanjutnya, dari populasi itu akan diteliti dengan menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut. Apabila dari data tersebut itu akan dilakukan untuk populasi, maka penelitian akan menguji hipotesis statistik, yaitu menguji ada tidaknya perbedaan antara data yang ada dalam populasi tersebut dengan data yang ada pada sampel yang diambil. Untuk pengujian semacam ini maka digunakan tes binominal. Jadi tes binominal ini digunakan untuk menguji hipotesis deskriptif atau satu sampel bila data nominalnya berbentuk dua kategori atau dua klasifikasi. Tes ini sangat cocok digunakan sebagai alat pengujian hipotesis bila ukuran sampelnya kecil, sehingga J kuadrat tidak dapat digunakan. Jadi, jika dalam suatu populasi dalam jumlah N terdapat satu kelas yang berkategori X, maka kelas yang lain adalah berkategori N-X. Probabilitas untuk memperoleh nilai X dirumuskan sebagai berikut yang sudah tercantumkan dalam PPT tersebut. Prosedur uji statistiknya yaitu yang pertama, menentukan formulasi hipotesis, yaitu H0 adalah tidak ada perbedaan antara data populasi dengan data sampel. H1 sama dengan ada perbedaan antara data populasi dengan data sampel. Yang kedua, menentukan taraf nyata alfa dan nilai P tabel. Taraf nyata yang digunakan biasanya 5% atau 1%. Nilai P-nya didasarkan pada N dan nilai terkecil dalam tabel. Yang ketiga, menentukan kriteria pengujian. Yang keempat, menentukan nilai uji statistik. Yang kelima, uji statistiknya adalah membandingkan nilai P dengan nilai alfa. Yang ketujuh, membuat kesimpulan. Dan yang terakhir, menyimpulkan H0 diterima atau tidak. Selanjutnya adalah contoh soal. Contoh soalnya sebagai berikut.
Dilakukan penelitian untuk mengetahui kecenderungan mahasiswa pendidikan bahasa dan sastra Indonesia Universitas Jember dalam memilih mata kuliah pilihan A atau B. Berdasarkan 10 anggota sampel yang dipilih secara acak, ternyata 3 orang memilih mata kuliah B dan sisanya lebih memilih mata kuliah A. Ujilah pada taraf signifikansi 5% apakah proporsi mahasiswa yang memilih mata kuliah pilihan A berbeda dengan proporsi mahasiswa yang memilih mata kuliah pilihan B. Jawabannya adalah sebagai berikut. Jadi yang pertama kita harus menentukan jenis pengujian, apakah menggunakan uji dua pihak atau satu pihak. Karena yang akan diuji adalah apakah proporsi mahasiswa yang memilih mata kuliah A dan B berbeda atau sama, maka digunakan uji dua pihak. Yang kedua yaitu merumuskan H0 atau dan H1. H0 sama dengan P sama dengan P1 sama dengan P2 sama dengan setengah. Artinya proporsi mahasiswa yang memilih mata kuliah pilihan A dan mata kuliah pilihan B sama. H1 sama dengan P1 tidak sama dengan P2 tidak sama dengan P2 tidak sama dengan setengah. Artinya proporsi mahasiswa yang memilih mata kuliah pilihan A dan mata kuliah pilihan B berbeda. Yang ketiga yaitu signifikansi atau tingkat signifikansi atau taraf nyata yang digunakan adalah 5%, sehingga dapat kepercayaannya yaitu 1 min alfa sama dengan 1 dikurangi 5% sama dengan 95%. Yang keempat adalah menghitung nilai statistik uji binominal atau BX, yaitu menggunakan tabel binominal. Terdapat dua macam cara, yaitu yang pertama yaitu nilai BX dapat diperoleh dengan hitungan manual menggunakan rumus yang telah ditampilkan sebelumnya. Yang cara kedua yaitu nilai BX dapat diperoleh dengan nilai melihat tabel binominal. Maka dari soal dapat kita ketahui P sama dengan Q sama dengan setengah, N sama dengan 10, X sama dengan 3, diambil dari yang terkecil antara 3 dan 7, sehingga setelah dilakukan perhitungan diperoleh nilai PX 0,172. Yang kelima, menentukan kriteria pengujian penolakan atau penerimaan hipotesis. Kriteria pengujian uji dua pihak. Tolak H0 jika 2px lebih kecil dari alfa. Telah diketahui alfa sama dengan 5% dan px 0,117, sehingga 2px sama dengan 2 dikali 0,172, yaitu 0,344, sehingga 2px sama dengan 0,344 lebih kecil dan lebih besar dari 0,05, sehingga H0 diterima, H1 ditolak. Jadi kesimpulannya sebagai berikut. Dengan tingkat signifikansi 5% dan tingkat kepercayaan 95% dengan data sampel yang telah disimpulkan, tidak terdapat cukup bukti untuk menyatakan bahwa terdapat perbedaan yang nyata dari proporsi mahasiswa dalam memilih kedua mata kuliah tersebut. Dapat dikatakan bahwa proporsi mahasiswa memilih mata kuliah pilihan A dan B adalah sama. Baik, untuk selanjutnya yaitu uji Chi kuadrat. Chi kuadrat satu sampel adalah teknik statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis bila dalam populasi terdiri atas 2 atau lebih kelas di mana data berbentuk nominal dan sampelnya besar. Nah, rumus untuk menghitung uji Chi kuadrat bisa dilihat di PowerPoint. Prosedur uji statistiknya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan formulasi hipotesis. H0 yaitu kategori pertama sama dengan kategori kedua, dan H1 yaitu kategori pertama tidak sama dengan kategori kedua.
Yang kedua, menentukan taraf nyata atau alfa dan X kuadrat atau Q kuadrat table. Taraf nyata yang digunakan biasanya 5% atau 0,05 atau 1% atau juga 0,01. Nilai C kuadrat memiliki derajat bebas N-1. Yang ketiga, menentukan kriteria pengujian. H0 diterima dan H1 ditolak, begitu juga sebaliknya. Lalu prosedur uji statistik yang keempat adalah menentukan nilai uji statistik, dan yang terakhir yaitu membuat kesimpulan, di mana menyimpulkan H0 diterima ataupun ditolak. Lalu terdapat contoh soal. Mahasiswa Fakultas Peternakan melakukan penelitian berkaitan dengan volume penjualan vitamin ternak dalam kemasan yang berbeda dari sebuah toko pakan. Ternyata di toko itu menjual 4 jenis vitamin yang berasal dari produsen yang sama dengan kualitas yang sama. Dalam pengamatan sekilas di lapangan, penulis memperkirakan bahwa vitamin dari salah satu jenis tertentu lebih banyak terjual dibandingkan kemasan jenis lainnya. Pengukuran dilakukan setiap hari selama 40 hari berturut-turut untuk melihat banyaknya jenis kemasannya terjual. Lalu kita akan menjawab soal tersebut. Langkah yang pertama yaitu menentukan hipotesis penelitian, yaitu H0 adalah P1 sama dengan P2 sama dengan P3 dan sama dengan P4, dan H1 ada salah satu jenis produk tertentu yang terjual lebih banyak. Yang kedua, menentukan taraf nyata atau alfa. Nah, yang dipilih di sini adalah 0,01 atau 1%. Lalu yang ketiga, menentukan kriteria pengujian dengan DB-nya sama dengan 3. Lalu yang keempat, menentukan nilai uji statistik. Bisa dilihat pada PowerPoint. Lalu kita mendapatkan hasilnya yaitu 11,6. Setelah itu kita melihat ke tabel C kuadrat. Berdasarkan tabel, untuk nilai uji statistiknya didapatkan 11,6 dan derajat bebasnya yaitu 3. Muncul P di antara 0,01 dan 0,001 atau bisa juga 0,01 lebih kecil daripada P dan juga 0,001 lebih besar daripada P, yang berarti P lebih kecil daripada A, sehingga tolak H0 dan terima H1. Jadi kesimpulannya yaitu berdasarkan pengujian di atas dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan volume penjualan vitamin yang sangat nyata yang dijual di kemasan yang berbeda. Terima kasih. Untuk pemaparan materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Sylvia Eka Jimmy Pratiwi. Saya akan menjelaskan mengenai rantes. Rantes dapat digunakan untuk menguji hipotesis deskriptif satu sampel. Bila skala pengukurannya ordinal, maka rantes dapat digunakan untuk mengukur urutan suatu kejadian. Pengujian dilakukan dengan cara mengukur kerandoman populasi yang didasarkan atas data hasil pengamatan melalui data sampel. Untuk prosedur statistiknya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan formulasi hipotesis. Yang kedua, menentukan taraf nyata atau alfa dan nilai R tabel. Ketiga, menentukan kriteria pengamatan. Keempat, menentukan nilai uji statistik atau nilai R. Dan yang terakhir adalah membuat kesimpulan. Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai rantes, langsung saja kita lihat ke contoh soal berikut ini, di mana diberikan hasil pengumpulan data sebagai berikut. Ujilah dengan alfa sama dengan 0,05. Nah, apakah data tersebut memiliki urutan yang random? Yang pertama adalah tentukan dulu formulasi hipotesisnya. H0 yaitu proses pengambilan sampel merupakan proses random. H1 sebaliknya yaitu proses pengambilan sampel bukan merupakan proses random. Yang kedua, menentukan taraf nyata atau alfa, yang sudah diketahui di soal yaitu 0,05 atau 5%-nya. Maka kepercayaan si peneliti dalam hal ini adalah 95%. Yang ketiga, menentukan kriteria pengujian, di mana H0 diterima, maka H1 ditolak, yaitu apabila R hitung terletak antara R tabel batas bawah dan R tabel batas atas. Sebaliknya, jika H0 ditolak, maka H1-nya diterima, yaitu apabila R hitung lebih kecil dari R tabel batas bawah atau lebih besar dari R tabel batas atas. Berlaku untuk S1 dan M2 tertentu. Yang keempat, menentukan nilai uji statistik atau nilai R. Nah, dalam hal ini kita disuruh untuk mencari nilai medianya yang dapat diketahui yaitu 25. Setelah kita ketahui medianya adalah 25, kemudian data penelitian kita masukkan ke dalam tabel. Dari tabel tersebut, kita beri penanda plus dan min.
Penanda plus berlaku untuk angka yang lebih dari median yaitu 25 dan min berlaku untuk angka yang kurang dari median yaitu 25. Sehingga dapat diketahui dari tabel tersebut R sama dengan 8, N satunya adalah 12 dan N2 nya adalah 12. Kemudian dari data yang sudah ditemukan itu, lanjut kita beralih kepada tabel rantes. Sehingga dari tabel rantes ditemukan F1-nya adalah 7, F2-nya adalah 19, maka diperoleh F1 sama dengan 7, kurang dari R sama dengan 8, kurang dari F2 sama dengan 19. Dari penelitian ini, H0 diterima. Berarti dapat dipastikan bahwa data di atas memiliki urutan yang random. Sekian presentasi dari kelompok 6, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.